Baik, Pak Persa, kembali lagi di Prime Time News. Tadi kita sudah membahas dari aspek hukumnya, sekarang saya ingin masuk ke aspek politiknya. Bang Andreas, menurut Anda ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, Presiden boleh memihak, itu masih sinyal bahwa Presiden suatu saat akan melakukannya, atau Presiden sudah declare akan berkampanye buat Prabowo Gibran? Saya kira de facto juga, ya tadi kan teman-teman bicara secara hukum kan, secara de facto kan keberpihakan sudah kelihatan gitu dengan proses yang selama ini terjadi gitu, dan dari keberpihakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu kan kemudian membuat masyarakat pun akhirnya melihat gitu apa yang dibicarakan sebelumnya berbeda dengan apa yang dibicarakan setelah atau apa yang dibicarakan hari ini. Ya akhirnya masyarakat bisa menilai bagaimana Bapak Presiden kita yang juga adalah bukan hanya kepala eksekutif, tapi juga dia adalah kepala negara yang harus mengayomi semua, termasuk mengayomi calon presiden, paslon-paslon yang sebelumnya dilakukan gitu. Tapi hari ini dia bicara beda lagi gitu. Sehingga secara politis ya saya kira itu adalah tanggung jawab moral dan etik dari seorang presiden, seorang Bapak Jokowi yang juga adalah presiden, kepala eksekutif dan kepala negara. Bang Andreas, kalau kita dengar kan Presiden sebetulnya belum menyatakan dia akan berkampanye. Dia baru mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Tapi menurut Anda, Bang Andreas, kenapa sih Presiden harus menegaskan, kami hitung kurang lebih 2 kali dia menegaskan bahwa kepala negara itu boleh berkampanye dan memihak. Kenapa harus ditegaskan? Ya kan secara tidak langsung kan membolehkan dirinya sendiri gitu kan. Artinya yang presiden siapa, yang bicara siapa gitu kan. Jadi di sini kan ya seolah-olah ya saya ya punya kewenangan untuk membicarakan untuk diri saya gitu. Nah ini kan semua orang lihat gitu, artinya semua masyarakat bangsa ini lihat. Ya tadi mungkin dengar nasihat itu dari Bung Habibur Rahman gitu kan, bahwa ini boleh. Jadi saya boleh bicara apa saja yang saya mau gitu, yang bisa ya menguntungkan diri saya dan yang saya dukung. Kurang lebih seperti itu jadi kelihatannya. Sedikit ya ke Bang Habib sebelum ke Bang Faisal. Bang Habib, tadi dari TKN Prabowo Gibran itu mencoba mengklarifikasi bahwa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu pernyataan saja bahwa Presiden boleh berkampanye, tapi belum tentu Presiden akan berkampanye. Kenapa harus disampaikan, diklarifikasi seperti itu, Bang Habib? Bukankah sudah jelas bahwa Presiden mungkin belum berkampanye, tapi sudah berpihak? Ya, tentu ya. Tadi kan ada Mbak Mutia Fitz, yang kebetulan hadir di airport itu, kalau nggak salah kan, ada gambar pesawat itu, lalu menyampaikan konteksnya. Tapi kami bukan mengklarifikasi bahwa Presiden tidak boleh berkampanye, ya. Kami menyampaikan apa adanya bahwa hingga saat ini, ya, Presiden memang belum menyatakan secara resmi akan berkampanye kapan. Itu kan kami perlu sampaikan juga, dan kami, walaupun secara manusiawi kami tentu sangat berharap. Saya sendiri pribadi sangat berharap Pak Jokowi speak up, ngomong, ya kan, saya dukung Pak Prabowo ya sebagai warga negara yang ingin hal-hal baik di zamannya dilanjutkan, ya kan, sebagaimana dulu Obama mengkampanyekan Hillary Clinton di Amerika Serikat. Saya sih pribadi pengennya begitu, tetapi kami menghormati sikap Pak Jokowi yang belum menyatakan hal tersebut. Jadi kami sabar menanti, sabar menunggu. Kalau toh nanti akan ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi bahwa beliau akan mendukung Pak Prabowo, ya alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya begini ya, saya ke Bang Faisal. Sorry, saya ini kan, sebenarnya kan Pak Jokowi itu udah berkampanye kan, ya, beberapa kali di media ini kampanye untuk partai anaknya yang dipimpin oleh anaknya, dan itu semua orang lihat kan. Jadi de facto memang sudah berkampanye, berpihak dan berkampanye gitu. PSI maksudnya Bang Andreas. Ya PSI ya, lupa saya nama partainya, cuma yang tahu saya tahu tuh partainya. Oke, baik. Apakah itu memenuhi unsur kampanye atau tidak? Oke. Yaudah, pertanyaan selanjutnya begini. Saya ke studio dulu ya. Kita sudah dengar apa yang disampaikan Bang Andreas tadi dan Bang Habib. Bang Faisal, begini. Kalau Bang Habib kan mengatakan
Sampai saat ini Presiden belum menyatakan secara resmi bahwa dia akan berkampanye atau dia memihak salah satu paslon. Pertanyaan saya, lebih baik Presiden Jokowi itu mengaku sekalian bahwa dia akan berkampanye dan memihak paslon tertentu atau pura-pura netral? Ya, sebenarnya kalau memahami Pak Jokowi ini kan rakyat sudah matang tahu. Ada dua kata yang bisa menjelaskan, gerak dan isyarat. Jadi sebelum dia berbicara apapun, kan pergerakan-pergerakan politiknya memang sudah menyeret simbol-simbol negara. Kemudian lebih banyak sesudah itu bergulir isyaratnya. Isyarat mata, jari, tempat, simbol-simbol. Sehingga mengakumulasikan semua satu gerakan yang dipahami secara luas oleh publik, Presiden sebenarnya sudah berpihak, Pak Jokowi. Apakah keberpihakan ini mau diperdebatkan? Saya kira nggak usah. Nggak usah diperdebatkan Karena, lagi. Kalau begitu mengaku saja nggak kalau memang sudah berpihak? Kenapa tidak usah diperdebatkan secara hukum? Karena para pendukung ini kan sudah gelap mata. Mereka akan datang dengan pasal-pasal demi tafsir-tafsir apa saja untuk dalam rangka melegalkan perilaku kekuasaan itu berpihak dan menguntungkan Prabowo. Jadi saya nggak mau tanggapi dari kubu pendukung Prabowo. Tetapi dalam konteks ruang politik negara yang mesti banyak pihak berbicara bahwa ketika semua pejabat negara terlibat di dalam pertarungan demokrasi ini, di mana dua menteri strategi menjadi calon kandidat, wakil dan calon presiden, maka positioning Jokowi itu harus hadir dalam politik negara. Politik negara itu kan menjaga persatuan nasional, punya daya pancar ideologi yang kuat, Pancasila. Setidaknya merujuk kepada bagaimana rakyat yang dipimpin oleh sikap yang bijaksana, hikmat kebijaksanaan. Sehingga selaku kepala negara, Jokowi memberikan keteladanan kepada rakyat bahwa demokrasi ini tidak dalam rangka untuk menghancur masa depan generasi bangsa, masa depan bangsa ini. Terlebih eskalasi ini kan tinggi sekali. Ucapan Jokowi mengatakan akan terlibat dan berpihak itu kan sehari sesudah Pak Mahfud melemparkan bola panas. Dan sebelumnya itu kan juga muncul kan prasangka-prasangka, tuduhan, protes-protes terhadap ketakutan pemilu curang. Ini semua menjadi blunder. Nah, kalau saya sebagai rakyat walaupun banyak mengkritik Jokowi, tapi juga memberi harapan. Jokowi tidak hadir dalam kapasitas presiden, tapi sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, ruang politik negara itu dibuka. Sehingga demokrasi yang kita konsolidasikan, apapun yang namanya keberpihakan itu bisa dihindari dalam rangka menjaga semangat kebersamaan. Terlebih, Pak Jokowi itu kan sudah menghadirkan 3 kandidat di istana, makan siang. Makan siang bersama. Itu kan ciri-ciri politik negara yang bagus. Ada political will yang menyejukkan ruang demokrasi. Tetapi per hari ini saya boleh mengatakan, ini sudah satu puncak politik kegilaan yang lepas kendali, satu semacam luapan hati dari dalamnya dinasti politik yang membara. Sehingga langkah-langkah Jokowi yang terakhir ini saya lihat sudah kehilangan. Dampaknya apa nanti kepada pemilu, kepada bangsa kita? Kalau kita menghitung semua konsolidasi dari berbagai aspek, ini ujungnya bisa chaos. Karena penyampaian pernyataan pers oleh Jokowi itu, menurut saya itu bukan kebetulan. Itu diatur. Itu hadir di salah satu markas militer, simbol-simbol militer di sana. Ini kan menarik memori orang lagi, membangkitkan ingatan trauma publik terhadap agenda 3 periode. Bisa jadi ucapan-ucapan ini dalam rangka memicu percepatan kekacauan, pemilunya jadi hancur-hancuran, dan hasilnya Jokowi melanggengkan kekuasaan. Sebab harus diingat, hampir semua pengamat, guru besar yang saya cermati, mereka melihat kepanikan Jokowi menunjukkan sikap keberpihakan lewat hari ini, hari per hari ini, itu karena turunnya daya dukung Prabowo, elektabilitasnya. Bahkan sudah sampai ke 36%. Jadi target satu putaran gagal, kemudian Jokowi melihat ini ancaman. Maka skenario berikut yang sudah disiapkan akan dimainkan. Ya udahlah, bikin gaduh aja. Pak Mahfud sudah terlibat, Menhannya terlibat, menteri-menterinya sudah masuk amburadul. Ya presiden masih bikin tambah hancur dengan memberi simbol. Dekret keluar ya TNI ambil alih situasi. Mungkin ini semua analisanya begitu ya. Coba saya tanya dulu ke Bang Andreas. Bang Andreas, Anda sepakat tidak bahwa ada sesuatu yang urgent
sampai Presiden harus menyatakan itu sekarang, 3 minggu jelang pemilu. Apakah ada hubungannya dengan angka survei yang menurut sejumlah survei, angka survei Pak Prabowo Gibran itu belum mencapai 50%, belum memenuhi satu putaran? Sebenarnya itu pertanyaan itu harus ke ini Bung Habib itu. Iya dong, ke saya dong. Saya dulu ya, Mbak. Tapi ini karena ya kalau kita lihat dari gestur ya beliau bahwa dengan pernyataan ini kan ya membantah sendiri apa yang sebelumnya dikatakan. Artinya ya hari ini ya video yang muncul itu komentarnya macam-macam gitu. Ya Pak Jokowi jadi lupa ingatan dengan apa yang sebelumnya dikatakan. Jadi saya sendiri sebagai ya warga negara yang mempunyai presiden yang juga adalah kepala negara, merasa kok akhirnya jadi begitu menurunkan derajat dan wibawa sebagai seorang ya pemimpin yang seharusnya kita hormati gitu. Kemarin bicaranya seperti ini, hari ini bicaranya seperti ini lagi, dan itu dilihat oleh semua orang. Artinya video di sini sebentar, video yang mana ya yang Bang Andreas maksud? Apakah video ini? Kita punya pernyataan Udah video tadi, udah Presiden Jokowi dulu dan sekarang. Tonton terus sudah. Coba kita putarkan dulu, nanti dikomentari oleh Bang Habib ya. Silakan. Bagaimana kita udah tahu videonya. Pemimpin kita di Republik ini gitu, bicara hari ini bicara A, besok bicara B, dan itu tentu sangat kuat dengan kepentingan politik yang ada di balik apa yang dibalik benak dengan kemudian tadi Bung Asegaf menyampaikan skenario-skenario yang muncul kan. Jadi akhirnya semuanya berputar soal kekuasaan. Dan untuk kekuasaan itu menabrak semua hal ya yang berkaitan dengan moral dan etik yang kita pindah ke Bang Habib ya. Silakan Bang Habib langsung ditanggapi, tampaknya Anda sudah tidak sabar. Ya, pertama saya hormat setinggi-tingginya kepada Bung Faisal Asegaf, seorang aktivis sejati yang memang menyampaikan idealismenya, dan itu wajib bisa menjadi masukan bagi dialog-dialog kita. Tapi kalau Bung Andreas, mohon maaf ya, dengan segala hormat, Bung Andreas di bulan Juni itu, sahabat Bung Andreas, Pak Adi Napitupulu berkata bahwa menunggu Pak Jokowi untuk berkampanye untuk Pak Ganjar. Jadi kalau sekarang Anda mempersoalkan Pak Jokowi berkampanye misalnya untuk Pak Prabowo, itu kan aneh, seperti menjilat ludah sendiri. Nah kemudian terkait elektabilitas nih Mbak Zulfi, dari tadi saya mau ngomong, disampaikan Pak Ikrar. Dengan segala hormat agar tidak jumawa, kami itu nggak punya hak untuk panik. Kami itu nggak punya hak untuk takut. Kenapa? Di survei dengan skenario 3 paslon maupun 2 paslon, kami itu unggulnya telak banget. Ya, semua lembaga survei coba, ya unggulnya hampir 20% kalau 3 paslon. Apakah putaran kedua atau tidak? Di putaran kedua, apakah nanti berhadapan dengan Pak Anies atau Pak Ganjar? Kami juga unggul hampir 20%. Jadi kami ini pasangan Prabowo Gibran sukaria saja gitu loh menghadapi proses ini. Mau 1 putaran, alhamdulillah. Mau 2 putaran ya juga tetap alhamdulillah. Nggak ada masalah. Tidak ada tempatnya bagi kami untuk panik secara logis ya. Nggak ada. Yang boleh panik itu ya kayak Bung Andreas ini. Ya kalau salah-salah tidak lolos ke putaran kedua gitu loh. Kalau ke putaran kedua, kata lembaga survei ya. Rakyat nanti akan melihat. Tetap kalah. Ya kan rakyat bisa menilai. Ya, rakyat cerdas. Oke, baik. Menilai bahwa menilai siapa yang panik, siapa yang itu ya 3 poin jawaban Bang Habib ya. Ini kan lucu. Ini kan ditanggapi lagi ya sama Bang Andreas ya. Bang Andreas, justru katanya yang panik mungkin kubunya Bang Andreas ini karena secara survei lebih di bawah Pak Prabowo. Dan satu lagi nih Bang Andreas, tadi kata Bang Habib justru yang menjilat ludahnya sendiri itu Bang Adian Napitupulu. Karena waktu itu Bang Adian meminta Jokowi untuk kampanye buat Ganjar. Ada lagi nggak yang menjilat ludahnya sendiri sekarang? Ya kita menjalankan itu sesuai dengan kaidah dan aturan main yang ada gitu. Itu yang terpenting, dan menjaga proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main yang sudah ada. Itu yang paling penting, bahwa proses demokrasi ini yang kita bangun mulai dari sejak reformasi, dan ketika itu saya kira yang namanya Pak Jokowi belum kedengaran, tapi teman-teman aktivis ini kan tahu bagaimana proses perjalanan itu, dan kita berkeringat di situ gitu. Jangan kita rusak demokrasi ini dengan pemilu yang
penuh dengan intervensi, penuh dengan intimidasi, penuh dengan ya kecurangan, termasuk apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin itu gitu. Dalam hal ini Pak Jokowi seharusnya memberikan teladan, artinya, dan itu yang kita harapkan, dan saya kira rakyat berharap seperti itu. Jadi tidak kita bicara kemarin A, kemudian hari ini B, kemudian, dan itu semua dilihat oleh masyarakat gitu. Saya sebagai warga negara, bukan sebagai politisi tapi sebagai warga negara, tapi kita bisa melihat gitu bagaimana wibawa dan harga diri seorang pemimpin yang demi kekuasaan membela sampai harus mengorbankan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan gitu. Oke, coba kembali ditanggapi oleh Mbak Bibip ya. Mbak Bibip, kalau dari aspek hukum mungkin ada perdebatan boleh dan tidak bolehnya seperti apa, tapi secara etika apakah ini menjadi persoalan dan bisa berimplikasi pada chaosnya pemilu nanti seperti yang disampaikan Bang Faisal tadi? Ya, ini memang jadi persoalan karena begini, dalam politik dan hukum tata negara, pemegang jabatan dan wewenangnya itu memang dibatasi perilakunya. Jadi memang Pak Jokowi itu bukan rakyat jelata seperti saya gitu ya, karena nggak pegang jabatan. Jabatan itu dibatasi perilakunya. Nah, jadi kita bisa perdebatkan ini dari aspek kepatutan sebagai presiden, tapi kita kan bisa melihat, karena tadi Pak Jokowi kata-katanya itu kalau kita lihat di video, berpolitik memang boleh, ya memang boleh, tapi kita harus sedikit ketat dalam hal terminologi antara berpolitik, ya semua orang pasti berpolitik, itu hak, dengan berkampanye. Nah, jadi ketatnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, Mbak Zulfi, kalau sekarang dia menyebut sesuatu yang tadi dia nyatakan itu normatif, bahwa setiap orang boleh berpolitik, ya silakan. Tapi politik itu kan memang penuh dengan simbolisasi, dan buat saya apa yang ia lakukan sebenarnya canvassing untuk menyatakan duluan apa yang seharusnya kemudian bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang boleh dia lakukan. Jadi dia memberikan suatu canvassing duluan gitu ya, suatu wilayah hukum duluan untuk menyatakan bahwa saya boleh loh berkampanye. Nah, itu yang kita harus kritik, karena sebagai presiden tidak perlu untuk menyatakan hal-hal yang sifatnya normatif itu, kecuali kalau memang ada tujuannya. Nah, dalam konteks ini aspek politiknya tadi sudah kita bahas, memang ini tujuannya adalah canvassing untuk hal-hal yang mungkin akan dilakukan setelah ini. Tapi yang jelas ini sudah cukup menimbulkan kegaduhan di kalangan kita sendiri, karena saya kira seperti yang dikatakan oleh Bang Andreas tadi, persoalannya adalah sebenarnya belakangan ini sudah kita bisa lihat juga sih kampanye-kampanyenya Pak Jokowi, tapi bisa kita perdebatkan kemudian. Nah, sehingga dengan menyatakan hal ini jadi lebih terang sebenarnya apa yang sedang dan akan dia lakukan. Oke, kalau sekarang dan nanti saja bisa menimbulkan kegaduhan, Bang Andreas, sebagai masih kader PDI Perjuangan ya, apakah PDI Perjuangan akan mengambil tindakan? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.